Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Gawika Romah dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pragmatisme dan eksistensialisme. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah pragmatisme. Kendati pragmatisme merupakan filsafat Amerika, metodenya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Socrates sebenarnya ahli dalam hal ini. Istilah pragmatisme sebenarnya diambil oleh C.S. Peirce dari Immanuel Kant. Dengan demikian, pragmatisme muncul sebagai usaha refleksi analitis dan filosofis mengenai kehidupan Amerika sendiri yang dibuat oleh orang Amerika di Amerika sebagai suatu bentuk pengalaman mendasar dan meninggalkan jejaknya pada setiap kehidupan Amerika. Oleh karena itu, ada suatu alasan yang kuat untuk meyakini bahwa pragmatisme mewakili suatu pandangan asli Amerika tentang hidup dan dunia. Atau barangkali lebih tepat kalau dikatakan bahwa pragmatisme mengkristalisasikan keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap yang telah menentukan perkembangan Amerika sebagaimana menggejala dalam berbagai aspek kehidupannya. Misalnya dalam penerapan teknologi, kebijaksanaan politik, pemerintah, dan sebagainya. Berikutnya yaitu tokoh-tokoh aliran pragmatisme, yaitu 1. Peirce, 2. William James, 3. John Dewey, 4. Heracleitos. Adapun pengertian pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran yang menekankan pemikiran itu berdasarkan tindakan. Secara istilah, aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah sesuatu itu mempunyai kegunaan bagi kehidupan nyata, dan patokannya pragmatisme ialah manfaat bagi kehidupan praktis. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Berikutnya konsep pendidikan dalam aliran pragmatisme. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Yang kedua, kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Yang keempat, metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif, yaitu learning by doing, belajar sambil bekerja, serta metode pemecahan masalah, problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan, atau inquiry and discovery method. Yang kelima, peran guru. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekilas aliran eksistensialisme. Yang pertama yaitu sejarah munculnya aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Salah satu latar belakang dan alasan lahirnya aliran ini juga karena sadarnya beberapa golongan filsuf yang menyadari bahwa manusia mulai terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat mereka kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia atau makhluk yang bereksistensi dengan alam dan lingkungan sekitar, bukan hanya dengan semua serba instan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran eksistensialisme, yaitu 1. Karl Jaspers, 2. Søren Apje Kierkegaard, 3. Jean-Paul Sartre, 4. Martin Heidegger. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian eksistensialisme. Dari sudut etimologi, eksistensi berasal dari kata
Eks yang berarti berdiri atau menempatkan. Jadi secara luas eksistensi dapat diartikan sebagai berdiri sendiri sebagai dirinya sekaligus keluar dari dirinya. Adapun eksistensialisme menurut pengertian terminologinya adalah suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan segala sesuatu terhadap manusia dan segala sesuatu yang mengiringinya, dan di mana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara kerja manusia ketika berada di alam dunia ini dengan kesadaran. Berikutnya yaitu konsep pendidikan yang ada di aliran eksistensialisme. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Yang kedua, kurikulum. Kaum eksistensialisme menilai kurikulum berdasarkan pada apakah hal itu berkontribusi pada pencairan individu akan makna dan muncul dalam suatu tingkatan kepekaan personal yang disebut grene atau kebangkitan yang luas. Yang ketiga, proses belajar mengajar. Menurut Kneller tahun 1971, konsep belajar mengajar eksistensialisme dapat diaplikasikan dari pandangan Martin Buber tentang dialog. Yang keempat, peranan guru. Menurut pemikiran eksistensialisme, kehidupan tidak bermakna apa-apa dan alam semesta berlainan dengan situasi yang manusia temukan sendiri dalamnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai tentang aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.